Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yaifah Husna Wulandari dengan NIM akhir 106, Gina Aulia Hartono dengan NIM akhir 113, Aurelia Putri Widutami dengan NIM akhir 116, dan juga Sasa Aulina dengan NIM akhir 126 untuk mata kuliah neraca energi. Di sini ada contoh soal di mana dalam proses pembuatan etil asetat digunakan bahan bakunya itu sebagai berikut, yaitu ada CH3COH dengan kemurniannya 99% sebanyak 1000 kg, lalu C2H5OH dengan kemurnian 92% sebanyak 1000 kg, lalu ada H2SO4 sebagai katalis dengan kemurnian 98%. Penggunaannya 10% dan kebutuhan teoritis. Lalu bahan masuk reaktornya itu pada suhu 30 derajat Celcius dan juga keluar reaktornya pada suhu 80 derajat Celcius. Lalu derajat kesempurnaan reaksinya 70%. Di sini kita buat tabel terlebih dahulu di mana terdapat komponen dan juga ada CP dengan T sama dengan 30 derajat Celcius, T sama dengan 80 derajat Celcius, dan juga ada delta HF. Di sini komponen CH3COH dengan CP T 30 derajat Celcius itu ada 0,493. Lalu untuk CPT sama dengan 80 derajat Celcius itu ada 0,54 dengan delta HF-nya min 116.400. Lalu di komponen C2H5OH dengan CP T sama dengan 30 derajat Celcius itu ada 0,6, lalu T sama dengan 80 derajat Celcius ada 0,76 dengan delta HF-nya min 66356. Lalu H2SO4 itu T sama dengan 30 derajat Celciusnya itu ada 0,35, lalu di 80 derajatnya ada 0,52, dan di delta HF-nya tidak ada, lalu atau 0. Lalu di H2O itu TP 30 derajatnya ada 1, di 80 derajat Celciusnya ada 1003, dan juga delta HF-nya ada min 68.317. Lalu di CH3CO C2H5 di CP 30 derajatnya ada 0,36, lalu CP 80-nya ada 0,371, dan delta HF ada 1,10720. Lalu kita akan menyusun neraca masanya, di mana CH3COH itu 1000 kg. Nah, CH3COH murni itu adalah tadi 1000 kg dikalikan ke 0,99. Jadi 990. Lalu 990-nya dibagi ke 60 kg per mol kali mol atau menjadi 16,5 kg mol. Lalu H2O dalam CH3COH itu menjadi 0,01 dikalikan ke 1000 kg menjadi 10 kg. Oke, lanjut ke C2H5OH sebanyak 1000 kg dengan C2H5OH murni itu 0,92 dikalikan ke 1000 kg. Hasilnya adalah 920 kg. Nah, lalu 920-nya dikalikan ke 46 kg per mol. Hasilnya menjadi 20 kg per mol. Jadi H2O dalam C2H5OH itu 0,08 dikali 1000 kg. Sama dengan 80 kg. Nah, dalam unsurnya seperti CH3COH ditambah C2H5OH bereaksi menjadi CH3COO C25 plus H2O. Lalu kita mencari kebutuhan teoritisnya, di mana kebutuhan H2SO4 murni yaitu ada 0,1 dikalikan ke 16,5 kg per mol, hasilnya menjadi 1,65 kg per mol. Lalu sisa 1,65 kg per mol ini dikalikan ke 98 kg menjadi 161,7. Lalu kita mencari H2O dalam H2SO4, di mana dibagi 98 dikali 161,7 kg menjadi 3,3. Nah, terus kita mencari derajat kesempurnaan reaksinya sebanyak 70%, di mana CH3COH itu bereaksi yaitu 0,7 dikali 16,5 kg per mol
menghasilkan 11,55 kg per mol. Jadi C2H5OH yang bereaksi adalah 11,5 kg per mol. Nah, produk yang dihasilkan itu ada CH3COO C2H5 sama dengan 11,55 kg per mol dibagi atau H2O sama dengan 11,55 kg per mol. Jadi ada H3COH sisanya 16,5 dikurangi 11,5 kg per mol, hasilnya 4,95 kg per mol. Lalu C2H5OH sisanya 20 dikurangi 11 kg per mol, yaitu 8,45 kg per mol. Lalu kita jumlahkan total H2O produk, yaitu 10 tambah 80 tambah 3,3 ditambah 11,55 dikali 18 kg, menghasilkan 301,2 kg. Nah, total H2O dalam bahan masuk 10 tambah 80 tambah 3,3 kg, jadi 93,3 kg. Nah, kita masukkan pada neraca masak pada reaktor input dan outputnya. Pada input komponen CH3COH dengan sebanyak 16,5 kg per mol, 60 bm, dan 990 kg. Lalu C2H5OH inputnya 20 kg per mol, 46 bm, dan 920 kg. Lalu H2SO4 1,65 kg per mol, 98 bm, dan 161,7 kg. Dan H2O tidak ada kilogram per molnya, tapi 18 bm dan 93,3 kg. Menghasilkan totalnya 2.165 kg. Lalu pada output di mana komponen CH3COH C25 kg per mol 11,5, BM 88 dengan KG 1016,4. Lalu CH3COH sisanya itu sebanyak 4,95 kg per mol, 60 bm, dan juga 297 kg. Lalu terdapat juga C2H5OH sisa, yaitu 8,45 kg per mol, 46 bm, dan 398,7 kg. Lalu ada pun H2SO4 sebanyak 1,65 kg per mol, 98 bm, dan 161,7 kg. Lalu pada H2O dan tidak ada kilogram per mol dengan sisa output BM itu 18 dan 301,2 kg, totalnya ada 2.165. Nah, lalu kita lihat neraca panas pada reaktor di mana panas yang dibawa oleh bahan masuk atau reaktan ada komponen CH3COOH ada sebanyak 990 kg dengan 0,493 Cp, 5 dt, dan 2440,35 mc PDT. Lalu pada C25OH ada 920 kg, 0,6 Cp, 5 dt, dan 2760 mc PDT. Terus pada H2SO4 ada 161,7 kg, 0,35 Cp, dan 5 dt, lalu 282975 CPDT. Lalu pada H2O ada 93,3 kg, 1 Cp, 5 dt, dan 466,5 mcPDT dengan total HR yaitu 5949,825. Lalu panas yang dibawa oleh bahan keluar atau produk di mana komponen CH3COO C2H5 terdapat 1016,4 kg, 0,371 Cp, 55 dt, dan 20739,642 mcPDT. Lalu ada CH3COO sisa di mana terdapat 297 kg, 0,54 Cp, 55 dt, dan 8820,9 mcPDT. Lalu pada C2H5OH sisa terdapat 388,7 kg, 0,76 Cp, 55 dt, dan 16.247,66. Lalu pada komponen H2SO4 terdapat 161,7 kg, 0,52 Cp, 55 dt, dan 4.464,537
Lalu pada komponen H2O terdapat 301,2 kg, 1003 CP, 5 DT, dan 1615698 LCPDT dengan HP 66888,437. Lalu dihasilkan delta H298 sama dengan N kali delta HF4 dikurangi delta HFR, di mana N delta HFP itu adalah CH3COOH C25 ditambah delta HFH2O dikurangi delta HFR, di mana delta HFCH3COH ditambah delta HFC2H5OH menghasilkan delta H298 sama dengan 42954,45. Lalu dihasilkan delta HT sama dengan sigma delta HP ditambah delta H298 dikurangi delta HR sama dengan 103.893,062. Kita plus itu adalah reaksi endotermis yang membutuhkan pemanas dan dipakai dengan steam atau uap. Lalu delta steam P-nya sama dengan 80 pada tekanan absolut dan dengan lambda 900 kcal per kilogram. Lalu delta HT kita hitung M steam dikali steam menghasilkan di mana dihitung dari 101,03893,062 dibagi 900 menghasilkan 115,4367356 kg. Sekian dari pemaparan kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.